Hai teman-teman, kami dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Non-Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya Mutiara Melisa dan saya Herian Gustaf. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membedah sebuah buku yang berjudul Ini berjudul Homeschooling Menakar Tekanan Kerentanan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, ditulis oleh Ida Rosida. Baiklah, buku ini memiliki 6 bab yang nantinya bakal kita bahas per babnya, dan buku ini memiliki 233 halaman. Baiklah, langsung saja kita bahas per bab isi buku homeschooling tersebut. Jadi pada buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama menguraikan tentang latar belakang, prinsip penelitian, konsep-konsep yang digunakan, metodologi, kajian literatur dan sistematika penulisan buku. Dan bagian kedua, bab 2 mendeskripsikan tentang fenomena homeschooling di Indonesia. Penelusuran tentang homeschooling dilakukan dengan mencari jejak dari masa lalu berdasarkan literatur yang tersedia. Perkembangan pada homeschooling periode kontemporer juga diuraikan pada bagian ini, termasuk beberapa tipologi dan kategori, mulai dari uraian secara garis besar termasuk homeschooling yang berbasis agama. Dan untuk pada bab 3 menguraikan tentang gambaran umum homeschooling setiap wilayah penelitian. Ini dimaksudkan agar protek tentang homeschooling di masing-masing wilayah penelitian, yaitu Provinsi DKI Jakarta, termasuk Tangerang Raya dan Kota Depok. Provinsi Jawa Barat ini fokuskan pada Kota Bandung, Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Timur dengan fokus Kota Surabaya, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar, dan Provinsi Sumatera Barat dengan cakupan pada Bukit Tinggi. Pada bagian ini, pembaca akan mendapatkan informasi detail daerah berkenaan dengan perkembangan homeschooling dan model homeschooling sebagainya, gambaran tentang keragaman perkembangan homeschooling yang akan terlihat jelas dalam bagian ini. Ternyata banyak ya gambaran-gambaran homeschooling di Indonesia, dan jika kita mau membaca ternyata banyak sekali informasi-informasi yang bakal kita dapatkan. Nah, baik, untuk selanjutnya itu di bab keempat yang membahas tentang analisis tentang regulasi homeschooling di Indonesia. Ini merupakan bagian yang penting karena tidak hanya melihat substansi regulasi, tetapi juga termasuk menguraikan tentang implementasi regulasi tersebut di lapangan. Sebelumnya akan dilihat juga bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau mendapatkan sosialisasi tentang regulasi tersebut dan responnya yang diberikan terhadap mereka. Ada beberapa pemerintah daerah yang mengadaptasi undang-undang pendidikan dengan menyusun peraturan daerah tentang pendidikan yang di dalamnya terdapat kata-kata homeschooling. Akan tetapi harus segera ditegaskan bahwa itu sekedar merupakan bentuk adaptasi dan pengakuan tanpa diberikan penjelasan lain lebih jauh. Soalnya regulasi ini sangat penting karena pada tingkat implementasi akan berlangsung dengan tingkat kerentanan dan ketahanan homeschooling dihadapkan pada radikalisme agama. Nah, yang selanjutnya itu di bab kelima membahas tentang ketahanan dan kerentanan homeschooling dihadapkan dengan radikalisme agama. Pada bagian diuraikan secara detail di tipologi homeschooling sesuai dengan hasil tentuan lapangan sebagaimana yang secara sekilas diuraikan secara singkat di atas, dan diuraikan tipe homeschooling yang memiliki kerentanan serta yang memiliki ketabahan. Baik ketahanan dan kerentanan itu dilihat dari perspektif sejauh mana homeschooling mengimplementasikan regulasi
negara dalam bentuk Kemendikbud yang telah disebutkan di samping itu. Akan ditunjukkan tipologi secara lengkap dan detail 53 homeschooling di provinsi-provinsi yang menjadi wilayah peneliti. Tipologi yang dirumuskan yaitu homeschooling berbasis non-agama, homeschooling berbasis agama, homeschooling berbasis Kristen, dan homeschooling berbasis Islam. Ditampilkan dalam kolom-kolom yang mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya itu di bab ke-6 membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Bagian itu ditulis dengan penekanan pada dorongan kepada stakeholder layanan pendidikan homeschooling untuk lebih ketat dalam mengimplementasikan peraturan dan merumuskan mekanisme monitoring yang sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan pendidikan homeschooling. Nah, jadi di dalam buku ini tadi membahas tentang di mana saja tempat-tempat pendidikan homeschooling, dan itu ada macam-macam homeschooling, itu berbasis agama, non-agama, terus Kristen, banyak sekali ya Bang yang kita bahas tadi. Jika teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mendapatkan buku yang sama, bisa beli di platform online seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.